Baik, mohon maaf tadi posisinya masih ke unmute ya. Oh iya. Terima kasih presentasinya Mas Habibie, sangat mendetail ya. Kita bisa melihat bagaimana kerumitan proyek ini. Apa ya mungkin nggak semua orang sadar juga prosesnya sebelum diceritain. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ke Mas Habibie, Ya. sore hari ini kita juga ada pemateri dari tim BMI Everguard akan membawakan product knowledge, jadi kita bisa menyimak sementara waktu. Sembari itu bagi teman-teman yang punya pertanyaan untuk proyek JHL Soliter ke Mas Habibie, bisa mulai menuliskannya di kolom chat, ataupun yang dari YouTube silakan menyampaikannya di komen. Nanti selepas ini ada yang pertanyaan ditujukan ke tim BMI, silakan disertai juga di kolom chat. Silakan untuk Bu Ayu mungkin. Oke, baik. Selamat sore, Pak Jaki. Kebetulan untuk presentasinya akan saya yang membawakan. Oke, baik. Saya akan persiapkan dulu ya, sebentar. Oke, baik. Oke, selamat sore kepada teman-teman arsitek IAI Banten semuanya. Terima kasih banyak telah atas kesempatannya. Perkenalkan diri dulu, nama saya dengan Radityo, saya dengan Technical Sales Manager dari BMI. Oke, sebentar. Ya, oke, baik. Di sini saya akan membawakan sharing produk mengenai dari BMI Group ya, Pak. Sebentar. Oke, jadi dari BMI Group ini oke, maaf. Oke, saya ulangi, dari BMI Group ini kita adalah gabungan dari Brasmonir dan Ecopal, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang atap dan waterproofing di Eropa. Dan ini kita bergabung dengan Standard Industries, di mana merupakan parent company dari perusahaan waterproofing Amerika, yaitu JAF. Seperti itu. Nah, ini kita menggabungkan dua kekuatan perusahaan yang berfokus pada bidang atap ya, penutup atap bangunan, baik di Eropa maupun di Amerika. Dan kita gabungan tersebut di luar Amerika kita memakai brand BMI. Nah, untuk fasilitas technical center-nya sendiri kita memiliki satu pusat di Jerman. Nah, dari segi histori sendiri dari BMI ini kita sudah berkecimpung di dunia peratapan semenjak lebih dari 150 tahun ya. Dengan pengalaman yang lama ini kita berfokus pada penutup atap. Nah, di Indonesia sendiri ini sebelumnya BMI Indonesia memakai brand yaitu PT Munir. Jadi dari PT Munir sendiri kita sudah ada eksis di Indonesia dari tahun 1973 dan masih berfokus pada produk genteng ya, atap genteng atau pitch roof, dan memiliki pabrik di Tangerang, Surabaya, dan Medan. Dan mulai tahun ini kita mencoba untuk memasarkan produk waterproofing atap yaitu BMI Everguard. Nah, untuk produk portfolionya sendiri dari BMI Everguard ini kita memiliki dua jenis yaitu membran dan liquid applied ya. Nah, untuk membrannya sendiri kita berfokus pada membran sintetik. Kita ada dua material yaitu PVC membran dan TPO membran. Di mana kalau PVC membran ini kita memakai brand BMI Wolfin dan TPO membran kita memakai brand BMI Everguard. Nah, walaupun kita memiliki kedua produk ini, tapi kita untuk di pasar Indonesia kita lebih berfokus untuk menawarkan produk yang berbahan TPO. Kenapa? Karena
dari segi cost efektif ini TPO lebih ekonomis satu. Lalu untuk seam strength artinya sambungannya dia memiliki kekuatan yang lebih baik. Dan untuk long term weathering di mana sinar UV di Indonesia ini cukup konstan ya bisa dikatakan, itu juga memiliki performa yang lebih baik seperti itu. Nah, lalu perbedaan selanjutnya adalah kita bisa lihat di grafik ini di mana perbandingan performa terhadap waktu. PVC ini kan yang mungkin material sehari-hari kita kenal ini di pipa ya, biasanya pipa PVC. Nah, kalau kita perhatikan pipa itu kan kaku. Sedangkan membran waterproofing ini butuh sesuatu yang fleksibel. Nah, untuk mendapatkan fleksibilitas itu dari PVC ini kita tambahkan ada bahan plasticizer. Nah, mulai dari pemasangan sehingga dia terekspos oleh UV, bahan plasticizer ini perlahan-lahan mulai menghilang dari membran sehingga membran tersebut mengalami penurunan performa seiring dengan berjalannya waktu. Berbeda dengan TPO di mana tidak ada plasticizer di membran tersebut sehingga seiring dengan waktu untuk sepanjang service life membran ini dia memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan PVC. Nah, ini kita bisa lihat juga bahwa untuk standar ASTM-nya TPO juga memiliki kriteria dan standar yang lebih tinggi dibandingkan PVC. Lalu kapankah kita menggunakan PVC? Kita bisa lihat di tabel yang sebelah kanan, ya, di mana untuk weather resistant terhadap fungus, serta environmentally friendly itu memang lebih dimiliki di TPO, lebih unggul. Tapi untuk chemical resistance ini mungkin PVC masih lebih baik. Sehingga kalau untuk misalnya teman-teman ada proyek di pabrik pupuk seperti itu, nah itu mungkin PVC akan memiliki ketahanan yang lebih baik dibanding dengan TPO. Seperti itu. Nah, untuk report lengkapnya saya sertakan linknya di bawah seperti ini, blog.cif.com, di mana teman-teman bisa browsing dan membaca secara lebih detail. Nah, lalu untuk produk offering-nya sendiri di Indonesia, ini kita di TPO memiliki 2 warna standar, yaitu abu-abu dan putih. Sementara ketebalannya mulai dari 1,1 ada ya, kita 1,1, 1,2, 1,5 sampai 2 mili. Tapi yang uniknya di produk portfolio BMI Everguard, kita memiliki yang namanya TPO Extreme. Di mana TPO Extreme ini memiliki ketebalan yang katakanlah ketebalan 1,2 mili ini, dia memiliki harga yang lebih murah dibanding TPO biasa 1,5, tapi performa yang lebih baik. Sehingga ini kita bisa mendapatkan satu produk yang cost efektif lah dengan menggunakan TPO Extreme. Seperti itu. Nah, untuk lebar dan panjangnya satu membran, ini ada yang kita 1,5 meter, ada yang lebar 3 meter dengan panjang yang kita setarakan yaitu 30 meter. Sehingga satu kali gelar membran itu kita bisa mendapatkan antara 45 meter persegi sampai 92 meter persegi. Nah, ini perbedaannya antara TPO Extreme dengan material TPO biasa. Bisa kita lihat di tabel sebelah kiri, di mana TPO Extreme 50 mil itu memiliki performa terhadap UV weathering yang jauh lebih baik dibandingkan dengan TPO yang biasa, ya, bahkan dengan ketebalan yang berbeda. Nah, ini saya tampilkan satu tabelnya saja, di mana ini saya sertakan juga tes report dari third party certificate-nya itu saya sertakan di link ini, sehingga nanti dari teman-teman profesional arsitek pun bisa ikut coba membaca dan meneliti lebih lanjut ya mengenai kelebihan dari seri TPO Extreme. Nah, lalu kenapa sih memilih TPO? Material ini, TPO ini fleksibel dan cukup tipis tapi memiliki ketahanan yang cukup baik. Sehingga apabila teman-teman dari arsitek memiliki desain yang katakanlah seperti gambar yang di tengah ini ya, dome, agak melingkar, atau misalnya membulat seperti itu. Nah, ini material dari TPO pun bisa mengikuti dari material base-nya di bawahnya. Jadi dari teman-teman arsitek bisa lebih bebas berkreasi. Selain itu
dia juga walaupun tadi warna standarnya abu-abu dan putih, tapi sebetulnya dengan minimum order quantity tertentu, itu kita bisa buatkan jenis warna yang lain ya, dan bisa juga sebagai alternatif untuk cladding. Nah, material ini kita juga memiliki sertifikat anti akar, sehingga buat teman-teman yang mendesain katakanlah ada desain roof garden atau landscape, nah ini bisa menggunakan material ini karena kita sudah mendapatkan sertifikat dari FLL, di mana untuk mendapatkan sertifikat tersebut kita harus tes selama 4 tahun, benar-benar ditanam dan tidak ada akar yang tumbuh, sedangkan IN itu tesnya selama periode 2 tahun, seperti itu. Nah, selain itu, terutama untuk TPO berwarna putih, ini memiliki nilai Solar Reflectors Index yang tinggi, sekitar antara 95 sampai 100, sehingga apabila dari bangunan tersebut misalkan diakses oleh green building, ini bisa sedikit banyak membantu green building nilai green-nya dari bangunan tersebut. Dan nilai putih warna putih ini juga membantu mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan sehingga mengurangi kebutuhan pendinginan ruangan. Nah, selain itu, apabila dari teman-teman juga ada pekerjaan perbaikan waterproofing atap, nah di mana mungkin pekerjaan yang metode sebelumnya ini kita membutuhkan untuk bongkar skrit atau ada pembongkaran waterproofing existing, ini tidak perlu. Jadi ini kita bisa solusi efektif ya, kita tidak perlu lagi membongkar skrit atau waterproofing existing yang bisa mengganggu tenan, sehingga apabila misalkan bangunan yang kita ingin bongkar ini adalah apartemen di mana ketinggiannya sekian puluh lantai, ini akan cukup memiliki kesulitan sendiri dalam pembuangan brangkal. Nah, ini juga tidak perlu. Jadi kita bisa langsung pasang waterproofing membran ini di atas waterproofing maupun skrit existing ya, kita langsung bisa pasang. Dan tidak perlu lagi di skrit kembali karena waterproofing ini sudah tahan UV dan tahan terhadap air tergenang. Nah, yang membedakan dari material TPO dari BMI juga kita memiliki scrim atau serat penguat di dalam tengah TPO-nya itu seperti bagian kanan ya. Ini seakan-akan seandainya seperti besi tulangan yang diberi bendrat. Jadi tidak hanya sekedar ditumpuk tapi kita ikat kembali. Nah, ini bisa meningkatkan ketahanan terhadap angin hisap yang terjadi di atas bangunan. Berbeda dengan normal TPO yang umumnya itu berada di gambar sebelah kiri. Nah, untuk sertifikat-sertifikatnya kita juga memiliki cukup banyak dari Cool Roof Rating Council, ASTM, CE, bahkan FLL, dan juga kita sudah FM approved ya. Walaupun di Indonesia mungkin masih agak jarang, tapi beberapa proyek, beberapa owner cukup ada yang menanyakan terhadap FM approval ini. Nah, untuk aksesoris kita juga lengkap Pak, Bu, karena BMI ini kita tidak mengambil dari third party ya, tapi mulai dari membran dan semuanya ini merupakan produknya dari BMI sendiri, sehingga kita bisa menyediakan satu solusi yang lengkap sampai ke tipe-tipe aksesoris seperti walkway apabila dibutuhkan seperti ini ya, walkway atau ada penetrasi pipa seperti sebelah kanan atas. Dan aksesoris seperti ini apabila dari rekan-rekan ada pemasangan fotovoltaik atau solar cell di atas atap, ini kita juga memiliki aksesoris tersendiri sehingga sistem atapnya itu tidak perlu modifikasi dengan sistem yang lain. Nah, apabila dalam desainnya itu ketemu seperti gambar sebelah kiri, ini ada detailing yang cukup susah ya apabila kita menggunakan membran. Ini kalau ketemu detailing seperti kanace atau besi siku, ini seperti kan agak susah dalam detailingnya. Nah, ini kita memiliki aplikasi Liquid Applied yang tadi di awal kita sudah tunjukkan, yaitu Siloflex Ultima. Nah, membran ini, Liquid Applied ini bisa kompatibel dengan TPO sehingga bisa tetap berfungsi sebagai satu sistem, satu kesatuan dan memiliki masa garansi yang sama dengan membrannya. Nah, ini tentu saja lebih menjamin dari kekedapan waterproofing atapnya itu sendiri. Nah, selain dari membran waterproofing, kita juga memiliki insulation
berbahan dasar PIR ya, polyisocyanurate, atau mungkin satu bentuk lain dari poliuretan. Ini memiliki compressive strength yang baik dengan bobot yang cukup ringan ya, dengan air value yang cukup baik. Seperti itu. Jadi kita menyediakan tidak hanya waterproofing TPO, pier board-nya pun kita ada beberapa macam bentuk, tidak hanya lurus, tapi kita juga ada yang tapered seperti sebelah kanan, sehingga bisa membantu mengarahkan air ke arah drainase bangunan. Nah, walaupun di Indonesia kita cukup baru, tapi kita sudah ada project reference 1, yaitu BMI Everguard TPO 45 mil dengan energi guard polyiso 1 inch. Ini yang sedang dipasang di proyek Hyundai dengan luasan 100.000 meter persegi. Nah, untuk warranty sendiri, kita memiliki produk warranty setidaknya 10 tahun dengan sistem garansi yang ini bisa mencapai 25 tahun tergantung dari ketebalan membran. Kita juga menyediakan scheduled maintenance list, Pak. Jadi ketika baterai sudah dipasang, kita membantu menyediakan supaya ada panduan dari pihak owner maupun maintenance building dalam pemeliharaan atap mulai dari 6 bulan sampai 25 tahun. Nah, ini mungkin yang terakhir dari saya di sini, di mana BMI mewawancarai lebih dari 1.800 rekan-rekan arsitek baik di Eropa maupun di Asia, bagaimana supaya rekan-rekan arsitek ini bisa kembali terdepan dalam menyajikan, dalam berkreasi desainnya. Nah, ini silakan teman-teman download di BMI Architect Effect ya. Ini free to download. Silakan search saja di googling atau klik di bit.ly/BMI Architect Effect. Seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Pak. Oke. Silakan Pak Jaki, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih untuk presentasinya Pak Radityo. Untuk teman-teman di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mungkin akan mulai dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke Mas Habibie ya, mengenai proyek JHL Solitaire. Nah, kebetulan di sini ada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan, dan karena ini di Zoom ya, jadi saya pikir saya mau undang aja rekan-rekan di sini untuk bisa berinteraksi ya. Yang pertama, Pak Emmanuel Wicaksono, mungkin bisa menyampaikan Pak pertanyaannya di sini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Presentasi dari Mas Habibie menarik sekali. Bentuknya dan eksplorasinya termasuk menurut saya berani. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh ini tadi terkait fasad sih pertama. Kan dari fasadnya itu kalau dilihat bentuknya kan kayak ada silang-silang diagonal nih. Dan saya lihat sekilas ini dia bisa berpotensi sekaligus menjadi exoskeleton structure, misalnya untuk perkuatan, misalnya untuk terhadap gaya lateral, misalnya gempa gitu. Nah, kira-kira apa sih pertimbangannya sehingga fasad tersebut hanya sekedar fasad yang sifatnya lebih estetik, bukan yang sifatnya lebih fungsional? Itu yang pertama. Yang kedua,
tadi saya lihat dari sketsa-sketsa awal tuh itu menggunakan sirip penangkal matahari yang cukup ya. Tapi setelah dalam proses akhirnya, desain akhirnya tuh sirip-sirip dihilangkan. Nah, untuk gimana solusinya terhadap respon sinar matahari khususnya sisi barat gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Iya. Langsung saya jawab aja ya, Mas Jaki ya. Ya, silakan. Ya, makasih pertanyaannya Pak Immanuel. Yang pertama itu adalah ekspresi fasad yang silang-silang tadi kenapa tidak sebagai struktural ya? Ya memang konsepnya secara basic ketika kita membuat rangka itu, memang kita awalnya menyampaikan ingin berupa struktural, tapi hanya satu pertemuan saja. Baik dari itu klien, kemudian dari kami pun pada saat itu tidak berbekal referensi yang kira-kira siapa yang bisa menghitung, konsultan mana yang bisa menghitung untuk mewujudkan struktur yang exoskeleton seperti desain ini gitu. Pertimbangannya tetap masih di masalah cost, jadi masih ya keterbangunannya keterbangunannya cukup sulit ketimbang kita memilih bentuk yang sistem struktur yang konvensional, portal, balok kolom, kemudian kita menyusun plat lantai yang bulat, ditutup kaca, dan cangkang itu hanya sebagai ornamen saja. Ya, masalahnya pertama dari cost, kemudian dari fasad pun tidak ada isu untuk menjadikan si fasad ini sebagai struktur, dan dari konsultan struktur pun menyetujui ketika bangunan ini sebaiknya untuk pertimbangan keterbangunan yang cepat, ada faktor schedule juga dan harga. Kemudian ya kami bersepakat tetap menggunakan sistem yang konvensional, struktur yang konvensional gitu, dan frame-nya, selnya tadi hanya ornamen saja gitu. Tapi itu pun juga sebenarnya sebagai sedikit sebagai pelindung untuk jalur catwalk. Ya, ada jalur catwalk yang mengelilingi bangunan itu untuk maintenance karena bangunannya tidak ada gondola. Ya memang faktor cost yang utama gitu. Dan kami hanya berkonsep bahwa rangka ini ingin sebagai struktur gitu. Klien pun langsung pada saat itu otomatis langsung sadar bahwa ketika ingin menjadi struktur itu akan mahal. Dan juga apakah ketika elemen itu menjadi struktural, diskusinya mungkin menjadi sikap antara ketika kami perencana apakah ingin menciptakan sesuatu yang jujur gitu, ada bentuk yang ekspresif tapi itu juga berfungsi dengan baik, bukan kita menciptakan si sel itu karena kita ingin membentuk seperti itu, tapi selnya diwujudkan karena alasan struktural dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk ini tidak ya sebatas itu, kita memilih ini mau jujur atau mau as ornamen atau as structure gitu. Tapi ini memang hanya ornamen saja. Jadi kalau alasan yang utama sih masalah cost sama keterbangunan tadi. Gitu. Kalau yang kedua, yang sirip-sirip horizontal itu adalah fasad alternatif ketika pada saat itu ada momen di mana kita agak pesimis untuk menciptakan bentuk yang seperti ini, sel-sel yang diagonal, vertikal, sama horizontal, kemudian penampang segitiga yang di rounded sekeliling bangunan itu betul-betul ada ya dari klien pun menyetujui ketika kalau misalkan yang tidak bisa diwujudkan bilang kepada saya dan alternatif seperti apa gitu. Maka muncul
detail-detail yang horizontal seperti itu, karena secara pemasangan aplikasi secara sketsa ini pun sudah bisa dilihat bagaimana si horizontal itu bisa menumpu di mana gitu, dan bentuknya mengikuti lantai, hanya mengikuti lantai mengelilingi bangunan, ditumpuk per level tertentu. Ada fungsinya sebagai railing dan fungsinya sebagai shading di atas kepala orang, pada penghuni di bawah ceiling. Ya, setuju tadi. Kenapa bukan shading horizontalnya, sirip horizontalnya itu di take out, tapi itu dua benda yang berbeda. Itu alternatif yang akhirnya tidak dilanjutkan kembali ke sel yang cangkang tadi. Pernah ada opsi kita menggabungkan keduanya. Jadi ada sel, kemudian ada sirip-sirip. Tapi yang sirip-sirip itu dipakai di bagian ballroom saja. Karena yang bagian ballroom kacanya cukup memapar menerima matahari, sehingga kita butuh sirip-sirip tapi di sisi dalam. Nah itu dari internal PDW sendiri selalu diingatkan oleh Pak Tio, karena Pak Tio concern masalah ya ramah lingkungan, gimana ruang di dalam kaca itu tidak panas, selalu mempertanyakan apa yang terjadi ketika ruang yang di atas itu ditutup oleh kaca. Dan ketika alasannya adalah menambah shading di dalamnya, di dalam kaca, itu sebenarnya energi panas sudah masuk duluan ke kaca, kemudian di buffer oleh elemen yang ada di dalamnya. Justru harusnya di luar gitu. Nah, itu yang mungkin kita tidak. Yang di sisi barat, kalau saya pribadi sih, ketika ingin mengeluarkan opsi itu, rasanya power dari kita sudah terkuras. Dan ketika ingin mempresentasikan kepada klien untuk menambahkan elemen untuk menangkal sinar matahari, ya mungkin klien akan heran, dan Pak Habibie mau nambah apa lagi sih di sini? karena udah beberapa permasalahan yang ada. Ketika kita ingin menambahkan konsep baru atau menambah elemen baru, rasanya ada kehati-hatian di sisi itu. Kalau ya untuk panas matahari sih masih kita membuffernya sederhana menggunakan kaca yang spesifikasinya cukup tinggi. Saya memiliki proyek yang lain tingginya 22 lantai. Ketebalan kacanya itu perbandingannya double glass, kemudian 8, air gap-nya 12, dan sisi dalamnya adalah 6 cm. Tetapi kalau yang ini, di gel solitaire ini, spesifikasi kacanya yang di luar memang yang tinted itu 8, 12, 8 itu, jadi lebih tebal. Untuk silau dan ya mengurangi, ya mungkin blind bisa menjawab walaupun mungkin nggak puas ya Mas. Ya gitu sih paling jawaban dari saya. Makasih Pak Immanuel atau Pak Zaki. Ada ini tambahan lagi yang perlu didiskusikan? Oke, nah saya udah puas dengan jawaban Mas Habibie tadi, menerangkan kembali bagaimana antara building skin dengan itu ya, dengan desain bangunannya secara utuh. Oke, ini saya lanjut dengan pertanyaan kedua dari Adelina. Apakah Adelina masih di sini untuk bertanya? Saya persilakan. Atau mau langsung dibaca aja ya? Saya baca aja ya. Ya. Karena di sini mungkin nggak standby atau gimana. Oke, untuk pertanyaan kedua, ini dari Bu Adelina ya, mengenai ketika konstruksi nih, Mas Habibie. Ya.
ya proses marking setiap level lantai yang dia kan gradien bertambah ke luar. Nah, itu seperti apa ya cara markingnya di lapangan? Mungkin itu singkatnya. Iya. Ya, saya pas sebelum masuk ke proses konstruksi di proyek ini sudah ada duluan menangani proyek yang konstruksi juga, karena proyek ini kan sempat hold. Pada saat itu saya selalu mempercayakan kepada kontraktor, karena kontraktor sudah ahli di bidang konstruksi. Mereka sudah punya formula tertentu untuk menentukan marking-marking. Nah, memang pertanyaan ini menarik juga. Ternyata untuk proyek ini marking-marking itu betul-betul kami kontrol posisinya ada di mana. Karena kami juga dibantu oleh tim drafter yang merapikan titik-titik koordinatnya. Titik acuannya sudah pasti adalah kolom yang sudah kami susun secara modulasi per 8,4 meter. Setiap sisi-sisi yang lengkung itu diberi, kalau bahasa kontraktornya itu pinjeman. Jadi ketika ada curve yang di sisi atas layar ini, mungkin akan ada titik radius yang mendekati kolom. Begitu. Jadi dalam satu lengkungan utuh ini ada sekitar setengah lingkaran, yang atas ini ada sekitar 4 titik radius. Karena bentuknya lonjong, tidak lingkaran utuh, ada 4 titik radius. Nah, titik-titik itu yang kami beri jarak terhadap kolom-kolom yang di dekatnya. Bentuk elips ini tidak kami gambar manual satu persatu, tapi kami mencoba membuat satu basic yang tidak begitu ekstrim. Itu kalau misalkan dilihat di potongan, saya coba ke potongan dulu. Kalau dilihat di potongan yang kami buat ada di level tengah-tengahnya dulu. Kemudian di copy ke atas sama ke bawah dengan kondisi kita sudah memiliki outline secara potongan melintang atau memanjangnya. Nah, di situ kita menggunakan software 3D di stretch yang sampai kena ke irisan dari outline-nya itu. Kemudian diekspor lagi ke gambar kerja, digambar ulang dan ditentukan dimensi-dimensinya sampai jelas gitu. Walaupun angkanya tidak bulat, angkanya cukup keriting gitu istilahnya, itu tetap kami berikan kepada kontraktor karena memang jaraknya memang seperti ini. Karena di lapangan pun saya percaya tidak, ya walaupun memiliki dimensi yang pas bulat gitu 1 meter, tapi ketika diukur pas ya ada jarak beberapa kurang dari 1 cm atau lebih dari 1 cm yang miss. Jadi itu sebagai acuan awal aja sih. Jadi markingnya sudah kita kontrol dari awal di gambar kerja. Bahkan di gambar kerja pun kita memiliki lembar sendiri, bukan denah, tapi denah titik koordinat. Yang ditampilkan hanya kolom, shear wall, dan outline betul-betul satu garis. Jadi nggak ada garis catwalk, nggak ada garis shell, hanya garis end of slab. Dari situ baru perintahnya adalah ketika ingin membuat catwalk di offset 90 cm, kemudian untuk shell 40 cm. Gitu. Ya memang dari pertanyaan itu saya mengalami sangat banyak, beberapa kali kita mengulangi menentukan kembali titik koordinat itu. Karena ya dinamika proyek ini ada perubahan fungsi dan perubahan lantai. Begitu sih. Baik. Dari Ibu Adelina cukup ya. Oke, ini udah di-unmute.
Oke, ini saya lanjutkan saja dengan pertanyaan dari YouTube. Tadi ada yang masuk, itu masih nyambung dengan apa yang dibicarakan sama Pak Emmanuel tadi, soal building fasad ini kan sifatnya ornamen. Nah, apakah ada perhitungan mengenai OTTV daripada bangunan ini? Iya, kalau perhitungan OTTV kita tidak membuat ya, tidak membuat perhitungan OTTV. Tetapi kalau untuk konsultan MI sendiri dia menanyakan spesifikasi kaca apa, kemudian luas ruangan hotel itu berapa, karena masing-masing ruangan hotel dia memiliki dimensi yang berbeda, dan kemudian juga yang ballroom itu berapa. Kalau ini tidak ada perhitungan OTTV tersendiri sih dari kami. Baik. Karena memang hubungannya dengan performance AC yang harus disesuaikan dengan kaca. Iya. Berarti kacanya juga dipilih ya, yang U value-nya bagus untuk Iya. Oke, itu jawaban singkat ke Pak Dadan ya, yang terkoneksi lewat YouTube. Ini ada pertanyaan menarik nih, mungkin yang tadi juga belum dikomunikasikan dari Pak Teddy Basuki. Iya. Kesulitan terbesar apa yang dihadapin ketika mengkomunikasikan gambar ya, karena kan ini gambarnya bukan yang tipikal seperti itu. Dan ide proyek ini gimana menyampaikannya ke kontraktor? Karena kan ada kesulitan ya, biasanya kontraktor dalam menerjemahkan gambar dari arsitek. Iya. Kesulitan terbesar itu di mengkomunikasikan gambar ya. Mengkomunikasikan gambar sih sebenarnya rasanya saya tidak ingat ada yang terlintas di pikiran saya kira-kira apa yang waktu itu agak sulit untuk mengkomunikasikan gambar. Tapi kalau bicara masalah terbesar itu di fasad. Di fasad selnya itu sendiri untuk kontraktor fasad. Tetapi kalau untuk main kontraktor adalah perimeter lantainya. Karena perimeter lantainya ketika ada yang dari mereka miss tidak sesuai gambar, ya kita agak bingung juga apakah ketika kurang itu ditambahnya bagaimana, ketika lebih itu dipapasnya harus mau nggak mau harus dipapas gitu. Tapi ya dari klien kemudian dari MK juga harus mencari jalan tengah, win-win solusinya seperti apa, dan itu pun langsung langsung diaplikasikan kepada sistem fasad yang akan digunakan dengan sistem adjustment tadi. Ada bracket-bracket yang akhirnya yang harusnya numpuk di slab tapi dia akan telever keluar slab gitu. Yang harusnya seperti sistemnya window wall, kaca ketemu slab tapi seolah-olah ini jadi curtain wall, malah kacanya di luar slab gitu. Ketika curtain wall ada lagi tambahan elemen fire stop. Jadi ya seperti itu. Ya ketika ada momen-momen seperti itu dari klien sendiri berfokus bagaimana desain ini sesuai gambar, dan masalah biaya kerja tambah nggak begitu, ya nggak ada yang saya ingat akhirnya harus ditahan karena faktor biaya begitu sih. Berarti memang ada supervisi yang mumpuni ya selama proyek ini ya? Iya, dan saya pun selalu didampingi oleh senior-senior yang berpengalaman. Baik. Ini saya teruskan pertanyaan ini dari YouTube, dari Miftah Hurrahman Ridwan. Beliau ingin menanyakan, apa ada konsep desain yang di-highlight pada pengalaman ruang dengan user pada transformasi program ruang, selain ya secara bentuk yang unik dan bulat atau oval tadi. Pengalaman ruangnya seperti apa
kemudian. Iya, ya setuju. Kami tidak ingin berhenti sampai di bentuk eksteriornya. Jadi inginnya ada pengalaman-pengalaman ruang di dalam yang bisa dirasakan oleh penghuni, dan itu akan berimpact kepada sense of belonging dari setiap orang yang masuk ke bangunan ini gitu. Pertama dari sisi kamar dengan bentuk yang bulat itu akan memberikan ruang yang memiliki kaca yang miring seperti ini, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang miringnya gitu. Mungkin dari situ pun hanya ya sebatas kita berada di ruang yang dari luar bulat, ketika kita masuk dalam pun bisa merasakan ada dinding-dinding yang miring dan semuanya dikelilingi oleh kaca. Selain itu juga yang tadi sebenarnya pendekatan sederhana sih masalah void ini. Ini pun sebenarnya bentuk void seperti ini kami beruntung ada tim yang fokusnya beragam. Ada yang fokus ke teknik, ada fokus ke detail-detail, dan ada yang fokus ke desain yang seperti konsultan yang tidak sangat corporate. Jadi seperti konsultan butik kan diukur mendetail satu persatu. Nah, bentuk-bentuk seperti ini awalnya saya hanya ingin simple aja gitu, lurus di offset dari kamar lurus, tetapi pada saat itu senior saya Pak Andi membuat bentuk yang meliuk seperti ini. Selain karena faktor ada tonjolan kolom di koridor dan kita ingin koridornya bersih 1,8 sehingga ada bentuk yang dinamis seperti ini, jadi seperti dia ya tidak beku, tidak kaku gitu. Dan masing-masing level juga bisa melihat satu sama lain di setiap lantainya. Begitupun juga hubungan antara ruang dalam dan ruang luar. Seperti yang di bawah telur ini, yang ada tiang ini pun sebenarnya skalanya sangat besar, dan ini menjadi menjadi fungsi cukup ramai sampai malam berupa bar. Kemudian ada juga di level bawahnya outdoor area, perluasan dari gym dan spa, yaitu untuk area yoga. Kemudian ada juga level di atasnya, di belakang telur ini adalah roof garden, hanya sekedar untuk istirahat, jadi tidak dijual, tidak untuk retail atau outdoor dining lainnya, tapi untuk benar-benar untuk publik. Dan kami senang kalau ada klien yang mau berinvestasi, yang tidak memikirkan profit gitu, menciptakan ruang-ruang untuk publik yang tidak disewakan untuk retail atau yang mendatangkan income. Begitu sih, Pak. Baik. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Indra Lubis. Beliau menanyakan dari susunan layout kamar, di situ kan ada posisi toilet ya. Nah, bagaimana posisi toilet antar lantai? Posisi toilet itu tidak identikah dengan toilet di bawahnya? Lalu apakah kemudian ada menggunakan transfer shaft atau transfer struktur, terutama di unit-unit kamar yang di area lengkung? Iya, kalau untuk toilet semuanya satu line, shaftnya semuanya tipikal, karena dia di toilet itu kami simpan di perimeter terdalam, jadi bukan di perimeter luar. Yang bergerak adalah perimeter luar ini. Sampai ke bagian yang belakang pun kami tidak merekomendasikan adanya toilet yang menempel sampai ke dinding paling luar. Kecuali untuk yang bagian kiri layar ini adalah toilet, tetapi desainnya memang panjang, yaitu
hanya ruang yang memanjang dan memendek aja gitu. Tapi untuk shaft-nya tetap tipikal. Kemudian untuk struktur ada transfer struktur, bisa dilihat di yang ini. Ada beberapa lantai yang kolomnya bergeser, tetapi dia miring ke sisi sumbu Y, sehingga tidak begitu mengganggu ruangan karena dia satu garis dengan dinding. Kalau untuk transfer struktur ada. Dan untuk ballroom pun menggunakan baja, tidak untuk struktur cor-corannya, betonnya berhenti sampai di bawah ballroom. Kemudian di atas ballroom sudah menjadi struktur baja. Saya coba zoom. Jadi ini ada struktur yang miring, transfer seperti ini. Kalau ini tidak terlihat untuk kemiringannya, sebenarnya untuk yang struktur yang saya tunjuk ini dia ada miring, tapi di sisi depan. Begitu, Pak. Baik, jadi tadi memang tidak ada transfer shaft ya, karena dia segaris ya untuk posisi kolom ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, Aldi Moa. Mau menanyakan apakah dalam perhitungan golden ratio juga beriringan dengan konsep ukuran kebutuhan ruang atau hanya memperhitungkan dari sisi keindahan atau estetika dari formnya saja? Iya. Golden ratio itu yang kami coba cari untuk menentukan batasan outline-nya kita yang mau dibuat ingin sampai mana gitu, karena kita tidak ingin terlalu bebas. Ketika bebas pun rasanya tidak pede atau tidak nyaman gitu. Ketika kita sudah punya batasan yang berdasarkan golden ratio tadi, bahkan yang dipilih pun sebenarnya adalah golden egg ya. Ada rumus yang antara bumi dan bulan kalau tidak salah. Ya, antara bumi dan bulan sehingga membentuk bentuk telur seperti ini. Kalau yang golden egg ini kita mencari ketinggian bangunan. Ketinggian bangunnya seperti apa, karena dari klien tidak tegak, tidak begitu mandatori ketinggian bangunannya ingin setinggi apa gitu. Ketika sudah dicocokkan dengan bentuk yang ovoidal ini, proporsinya kita harus mencari rumus yang terhitung. Ada rumus yang sudah banyak dipakai orang. Kalau hubungannya dengan ruang-ruang dalam sebenarnya tidak ada sih. Kita hanya mencari outline untuk si ovoidalnya aja. Terima kasih. Oke. Ya, ini mungkin memang geometri ini menurut saya penting juga, tidak hanya dari aspek estetik, tapi kemudian turunannya itu adalah ke geometri ya. Jadi perwujudan itu secara geometri dia bisa terbaca dan terbagi dengan baik. Menurut saya mungkin itu, Mas Habibie, saya juga melihat perhitungan ini sekaligus estetika juga sekaligus perwujudan sih. Mungkin saya ada reasoningnya. Ini saya lihat ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan untuk Mas Habibie. Sebelum saya simpulkan akhir acara kita, ini saya mau menanyakan ke tim BMI ya. Ini ada pertanyaan. Ya, terkait waterproofing, apakah produk dari BMI ini ada spesifikasi yang tahan terhadap
air laut atau air asin? Kalau memang ada, jenisnya apa? Mungkin bisa dijelaskan langsung, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih Pak. Tadi saya sudah ada jawab juga di kolom chat ya. Jadi kalau untuk ketahanan produk ini digunakan di area katakanlah pinggir laut, itu menurut saya tidak ada masalah Pak, karena memang produk TPO ini kan memiliki ketahanan terhadap kimia ya. Tapi apabila memang produk ini digunakan dalam kondisi yang katakanlah terendam dalam air laut, nah itu yang saya perlu klarifikasikan dulu dengan tim teknikal saya. Jadi saya tidak mau terburu-buru menjawab ya, karena kalau untuk di posisi waterproofing ini di atas atap, ini kan berarti kan kondisi yang terekspos biasanya adalah UV dan hujan. Mungkin hujan ada konsentrasi air lautnya apabila di pinggir pantai, sebatas itu ya. Tapi kalau apabila konteksnya ini adalah terendam air laut, maka saya harus konfirmasi terlebih dahulu nih ke tim teknikal saya. Mungkin nanti saya akan susulkan jawabannya di kemudian hari ya, supaya istilahnya tidak terburu-buru dalam menjawab lah pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu Pak Jaki. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik. Ini mungkin saya menyimpulkan ya dari diskusi kita pada sore hari ini dengan materi yang dibawakan oleh Mas Habibie. Di sini kita bisa melihat kembali bagaimana gedung CHL Soliter ini ya ketika kita sepintas lalu ataupun lewat tadi gambar-gambar yang ditunjukkan memang memberikan sebuah estetika visual yang sangat diingat, terutama ya bentuk ovoidal tadi ya yang menyerupai telur. Nah, saya melihat juga ketika kita mengutamakan bentuk dalam berarsitektur, seringkali ada fungsi-fungsi yang mesti dikorbankan. Tetapi tadi kita melihat bagaimana Mas Habibie menjelaskan bisa menyeimbangkan terhadap fungsi yang sebetulnya perlu dihadirkan dan berjalan dengan baik gitu. Jadi tadi kelihatannya ada sinkronisasi ya antara sebuah bentuk yang sculpture kemudian terhadap programming yang mesti ditampung di dalam si bangunan tersebut. Nah, saya juga melihat bagaimana tadi perwujudan fasad shell ini yang sebetulnya dia menjadi estetika yang mendominasi kawasan ya. Itu tidak mudah diwujudkan dan memang secara permukaan oval yang lengkung dua arah itu memberikan segmen-segmen yang harus dibagi menjadi ukuran-ukuran panel yang tidak sama besar, mungkin hampir di seluruh jumlah panel tersebut. Lalu bagaimana itu bisa disinergikan dengan struktur aluminium sebagai fasad keluar daripada bentuk ovoidal yang ingin dicapai. Jadi saya rasa level teknis untuk membicarakan relasi antar komponen itu bisa saling terhubung, kemudian juga tidak mengganggu secara visual terhadap ruang dalam daripada hotel tersebut. Itu menurut saya juga punya pemikiran teknis yang cukup panjang pastinya. Apalagi tadi kalau kita lihat ya kita membangun arsitektur dari bawah ke atas gitu ya. Dan si bentuk ovoidal yang memang akan ditonjolkan ini ada di atas ya, artinya udah gak boleh gagal gitu ya. Udah sampai di tahap podium ya ini harus naik sampai jadi ya. Saya lihat bagaimana ya koordinasi yang dibangun oleh tim Mas Habibie di PDW Arsitek itu bisa merangkum dan mewujudkan ide daripada pemikiran-pemikiran seorang arsitek kepada kliennya. Jadi saya rasa proyek ini memberikan pelajaran yang sangat berharga ya, terutama ini juga proyek baru, sangat modern dan mungkin dengan pembelajaran ini beberapa kesulitan yang tadi dijelaskan Mas Habibie
bisa diselesaikan dengan koordinasi maupun dengan penggunaan teknologi fabrikasi maupun parametrik, yaitu mungkin bisa kita juga coba pikirkan lagi ke depan. Mungkin dari saya penutupnya seperti itu. Terima kasih untuk sharing proyeknya Mas Habibie. Saya juga terima kasih kepada sama-sama tim BMI Group ya yang sudah menyediakan untuk acara ini. Lalu kemudian untuk semua rekan-rekan sejawat, terima kasih atas waktunya di hari Sabtu sore ini. Saya kembalikan acara ini ke MC. Terima kasih Pak Jeki. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti forum desain kali ini. Untuk sertifikat akan dikirim melalui email. Terima kasih kepada rekan BMI Everguard yang di awal acara telah membuka dengan pemutaran video produknya. Selesai sudah acara kita kali ini. Atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara. Sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan IAI Banten berikutnya. Saya Safira Nur Fauziah, serta segenap panitia acara, pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.